Mengelola air kolam aquaponik. Bagian keempat dari serial videobook aquaponik karya Is Juladi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Di dalam aquaponik, penguasaan teknik budidaya ikan sangat vital karena selain dipanen hasil ikannya, juga merupakan sumber nutrisi bagi unit budidaya tanamannya. Pada bagian ketiga, kita telah mempelajari bagaimana cara atau teknik budidaya ikan yang diterapkan untuk sistem aquaponik, yaitu sistem sirkulasi tertutup atau sistem daur ulang. Pada sistem daur ulang yang diterapkan untuk aquaponik, tidak saja kualitas air yang harus dijaga sedemikian rupa sehingga tetap prima agar pertumbuhan ikan bisa maksimum, tapi juga optimum untuk kehidupan bakteria di dalam biofilter yang merupakan sumber nutrisi bagi tanaman hidroponiknya. Di bagian 4 inilah semua itu akan kita ulas. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Juli 2021. Berbicara masalah pengelolaan kualitas air, tidak terlepas dari dua masalah pokok, yaitu kondisi fisika kimiawi dari air itu sendiri, serta bagaimana cara agar kualitas air tetap terjaga dengan baik. Beberapa faktor bisa berpengaruh langsung dan mengancam kehidupan ikan, antara lain kadar oksigen terlarut, temperatur, amonia, dan pH. Faktor-faktor lain seperti kebasahan, kekerasan, serta kekeruan air juga mempengaruhi kehidupan ikan, walaupun efeknya tidak langsung meracuni. Pada bab berikut ini akan kita bahas beberapa faktor-faktor tadi yang praktis sangat penting untuk kita kelola. Kondisi fisika dan kimiawi air. Pertama, kita akan bahas mengenai suhu air. Semua proses biologis maupun kimiawi yang terjadi pada budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu air. Ikan secara alamiah menyesuaikan suhu tubuhnya dan derajat metabolismenya dengan bergerak mencari suhu yang cocok dengan kebutuhannya. Setiap spesies mempunyai rentang suhu optimum yang cocok untuk tumbuh dan berkembang secara prima. Kondisi suhu air di bawah maupun di atas suhu optimum akan menghambat perkembangannya. Bahkan pada suhu ekstrem bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah oksigen terlarut atau dissolved oxygen atau DO. Batas minimum oksigen terlarut atau DO di mana ikan masih bisa bertahan tergantung dari suhu dan jenis atau spesies ikan. Kelarutan oksigen meningkat selaras dengan penurunan suhu. Dalam kolam pemeliharaan, keadaan kelarutan oksigen ini bisa berubah cepat hanya dalam periode 24 jam. Pada siang hari, terjadi proses fotosintesa pada tumbuh-tumbuhan termasuk ganggang hijau, di mana pada proses ini dengan bantuan sinar matahari terjadi konversi karbon dioksida dan air yang menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Pada malam hari terjadi proses pernafasan di mana terjadi pembakaran karbohidrat yang memerlukan oksigen. Proses ini menghasilkan gas karbon dioksida. Ikan bernafas baik siang maupun malam hari. Umumnya kebutuhan oksigen di malam hari lebih banyak, sementara produksi oksigen dari tumbuh-tumbuhan ganggang hijau rendah. Sehingga kadar oksigen mencapai tingkat paling rendah pada pagi hari menjelang matahari terbit dan mencapai tingkat paling tinggi pada waktu matahari terbenam di sore hari. Untuk menjaga kadar oksigen atau DO di dalam kolam aquaponik, dilakukan dengan cara aerasi menggunakan pompa gelombang udara atau aerator.
Bisa juga dengan cara mengucurkan air atau showering. Yang ketiga adalah kandungan limbah nitrogen. Hampir semua ikan air tawar membuang kotoran berupa amonia yang pada dasarnya adalah limbah nitrogen. Metodologi analitik digunakan untuk menentukan total amonia nitrogen atau TAN. Besarnya TAN ini baik dalam bentuk yang terionkan maupun tidak terionkan, variasinya tergantung pada temperatur dan pH. Jika pH dan temperatur naik, besaran TAN dalam bentuk tak terionkan yang bersifat racun ini juga naik. Jika ikan hidup dalam lingkungan air dengan kadar TAN yang tak terionkan lebih dari 0,002 ppm, pertumbuhannya akan terhambat dan daya tahan terhadap penyakit akan menurun. Di dalam sistem aquaponik, kandungan amonia dalam air sangat vital karena limbah nitrogen inilah yang diubah menjadi pupuk nitrogen atau nitrat yang dibutuhkan oleh tanaman. Prosesnya terjadi secara alamiah di dalam biofilter. Yang keempat adalah keasaman atau pH. Konsentrasi asam dan basa dari air ditunjukkan oleh besaran pH. Air dikatakan asam jika pH-nya lebih kecil dari 7 dan dikatakan basa jika pH-nya lebih besar dari 7. Netral jika pH sama dengan 7. Ikan hidup dan berkembang dengan baik pada pH antara 6 sampai 9. Jika pH air di luar rentang tersebut, pertumbuhan ikan bisa terhambat. Pada pH di bawah 4,5 atau di atas 9, ikan akan sekarat dan mati. Pada kolam yang terjaga alkalinitas sekitar 20 sampai 100 ppm, fluktuasi pH harian berkisar 1 atau 2 satuan. Fluktuasi ini karena pengaruh perubahan kadar oksigen terlarut akibat proses fotosintesa dan pernafasan seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya. Pada kolam aquaponik, pH cenderung asam, sehingga pH diukur secara rutin agar terjaga pada kondisi optimum. Pada pagi hari di mana kadar karbon dioksida tinggi dan kadar oksigen terlalu rendah akibat proses pernafasan, pada malam harinya angka pH turun, dengan kata lain air bersifat lebih asam. Begitu juga pada sore hari di mana kadar oksigen terlalu tinggi, angka pH air juga naik. Pada sistem budidaya ikan dengan sistem daur ulang, proses nitrifikasi dan respirasi pernafasan baik oleh bakteria maupun oleh ikan berakibat penurunan pH. Untuk mencegah penurunan pH yang keterlaluan, bisa ditambahkan sodium bikarbonat sebagai penyangga. Pada kolam aquaponik untuk penetralan pH bisa juga dengan penambahan kapur dolomit sekaligus untuk menambah kadar Mg atau magnesium yang dibutuhkan tanaman sebagai nutrisi. Sebetulnya masih banyak kondisi air kolam yang perlu dijaga, antara lain alkalinitas, kekerasan air, karbon dioksida, kadar besi, klorin, H2S, kejernihan air dan sebagainya yang bisa menurunkan kualitas air. Namun, dalam kolam aquaponik dengan perlakuan seperti pembersihan limbah padat, aerasi, dan proses daur ulang melalui siklus amonia seperti yang telah dibahas pada bagian 2, maka kondisi kimiawi tersebut dapat teratasi. Itulah kondisi-kondisi fisika dan kimiawi air kolam yang harus kita jaga, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan ikan yang dibudidayakan dalam kolam aquaponik. Kualitas air sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam menerapkan sistem aquaponik secara keseluruhan.
Lalu bagaimana cara menjaga kualitas air kolam agar selalu dalam kondisi prima dan optimum. Semua akan kita bahas di bagian 5 serial aquaponik ini. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi channel YouTube Is Junaidi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.